berupa material, vital, spiritual, dan nilai moral seperti kepedulian, tolong-menolong, musyawarah, hidup rukun, menghargai orang lain, dan menepati janji. Nilai-nilai ini relevan dengan pendidikan karakter karena sejalan dengan pembentukan sikap kerja keras, religius, tanggung jawab, kejujuran, dan nasionalisme. Dengan demikian, novel ini berfungsi sebagai sumber pembelajaran sastra yang efektif untuk penguatan karakter peserta didik. Selanjutnya ada pendahuluan. Karya sastra merupakan hasil kreativitas manusia yang menggambarkan kehidupan sosial, budaya, dan moral dalam masyarakat. Melalui karya sastra, penulis menyampaikan ide, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Menurut Nurdiantoro dalam Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2024 menjelaskan bahwa karya sastra adalah wujud ekspresif manusia terhadap kehidupan yang diproses secara imajinatif untuk mengandung nilai-nilai manusia. Oleh karena itu, sastra tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan cerminan kenyataan sosial. Karya sastra dapat menumbuhkan empati, kepekaan sosial, dan pemahaman moral pada pembaca melalui pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pendekatan sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai cerminan hubungan timbal balik antara pengarang, masyarakat, dan realitas sosial. Menurut Welek dan Waren 2024-2014 dikutip dalam Wulandari 2024, karya sastra merupakan sarana sosial yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa karya sastra tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan struktur sosial yang dikembangkan di lingkungannya. Melalui pendekatan ini, analisis karya sastra tidak hanya menunjukkan unsur-unsur estetika, tetapi juga makna sosial dan moral yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, sosiologi sastra memberikan landasan untuk memahami karya sastra sebagai sarana pembentukan dan pencerminan nilai-nilai sosial. Dalam lingkup pendidikan, karya sastra memiliki potensi besar sebagai media untuk membentuk karakter siswa. Menurut Mardiani 2023, karya sastra dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan moral yang relevan dalam tujuan pendidikan karakter. Melalui pembelajaran sastra, siswa tidak hanya didorong untuk memahami teks secara linguistik, tetapi juga untuk meneladani nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan yang tepat, karya sastra dapat membantu membentuk kepribadian siswa agar lebih berempati, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Oleh karena itu, menganalisis nilai-nilai sosial dan moral dalam karya sastra melalui pendekatan sosiologi terhadap sastra penting untuk memperkuat fungsi sastra dalam konteks pendidikan karakter. Namun, penelitian yang mengkaji hubungan antara nilai-nilai sosial dan moral dalam karya sastra dan keterkaitannya dengan pendidikan karakter masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada penggambaran nilai-nilai dalam teks sastra, belum secara menyeluruh menghubungkannya dengan praktik pendidikan karakter. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara studi sastra dan dunia pendidikan. Melalui analisis nilai-nilai sosial dan moral dalam karya Terelie menggunakan pendekatan sosiologi terhadap sastra. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi sastra Indonesia sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu melalui studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mencari dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang membahas nilai sosial dan moral dalam karya sastra Terelie. Metode studi literatur dianggap tepat karena menurut Febrianto, Siroj, dan Tatiana 2024, cara ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang berkaitan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini.
data dalam penelitian meliputi berbagai literatur akademik seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang membahas nilai sosial, nilai moral, serta relevasinya terhadap pendidikan karakter. Pemilihan sumber dilakukan dengan memilih materi yang memiliki kaitan langsung dengan fokus penelitian. Hal ini sesuai dengan penjelasan Febrianto dan kawan-kawan 2024 bahwa studi literatur dilakukan dengan cara mengevaluasi secara sistematis berbagai buku, artikel, dan materi lain yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertugas sebagai pengumpul, penganalisis, dan penasbih data. Kemampuan peneliti dalam memilih sumber, membaca secara kritis, serta mengidentifikasi informasi penting sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Studi literatur menurut ketelitian peneliti dalam menggabungkan informasi dari berbagai sumber agar hasilnya utuh dan jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, mencari sumber-sumber ilmiah yang relevan, yang kedua, membaca isi literatur secara perlahan dan teliti, yang ketiga, mencatat bagian yang berisi nilai sosial dan moral, serta yang keempat, mengelompokkan data berdasarkan tema. Tahapan ini sesuai dengan penjelasan bahwa studi literatur adalah cara pengumpulan informasi, lalu evaluasi sistematis terhadap dokumen tertulis. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi secara deskriptif. Teknik ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dalam berbagai sumber. Analisis dilakukan melalui proses membaca, mengurangi data, memahami maknanya, dan menyimpulkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini sesuai dengan fungsi studi literatur yang dijelaskan oleh Febrianto dan kawan-kawan tahun 2024, yaitu membantu peneliti memahami dan menggabungkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan nilai sosial dan moral dalam karya Terelie serta hubungannya dengan pendidikan karakter di Indonesia. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan. Hasil yang penelitian ini menunjukkan bahwa novel Janji karya Terelie berisi berbagai nilai sosial dan moral yang terlihat dari tindakan tokoh, percakapan, dan situasi dalam cerita. Nilai-nilai tersebut muncul secara terus-menerus seiring perjalanan tokoh utama dalam menghadapi tantangan dalam hidupnya. Selain itu, nilai-nilai sosial dan moral yang ditemukan memiliki hubungan dengan pendidikan karakter karena menggambarkan sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang pertama, nilai sosial dalam novel Janji. Pengelompokan nilai sosial ke dalam nilai material, vital, dan spiritual merujuk pada pembagian yang dikemukakan oleh Noto Nagoro 1974 dalam materi DKK 2023 sebagai dasar kategorisasi data. Nilai sosial ditemukan dalam total 136 data yang tersebar pada bagian-bagian cerita dan muncul melalui berbagai bentuk tindakan serta dialog tokoh. Nilai sosial tampak pada situasi yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, sarana aktivitas, dan praktik agama. Yang pertama, nilai material. Nilai material ditemukan sebanyak 59 data. Nilai ini sering muncul dalam bagian cerita yang menunjukkan interaksi antar tokoh dalam situasi yang melibatkan pemberian atau penggunaan barang fisik. Salah satu contohnya adalah pemberian uang kepada tokoh lain yang membutuhkan pengobatan. Seperti dikatakan dalam kalimat, "Kau ambil uang ini, aku tidak terganggu dengan suara tangis bayimu, tapi yang lain. Mereka boleh jadi marah, mereka merutuk dalam hati, pekak telinga mereka. Jadi bergegas sana, bawa anakmu dan istrimu berobat. Jika mereka sembuh, kau bisa bekerja lagi." Paham? Selain uang, nilai material yang muncul dalam bentuk bantuan barang seperti selimut yang diberikan kepada tokoh lain, seperti terlihat dalam kalimat, "Aku membawakan selimut itu biar dia tidak kedinginan mengambilnya." Data tersebut menunjukkan bahwa nilai material dalam novel muncul dalam bentuk benda yang digunakan tokoh untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti kesehatan dan kenyamanan. Sebaran data nilai material terlihat pada bagian cerita ketika tokoh menghadapi situasi yang mendesak. Nah, selanjutnya, nilai vital. Nilai vital
tindakan menunggu hingga kegiatan ibadah selesai, seperti kita tunggu sampai mereka selesai sembahyang, jangan mengganggu. Yang kedua, nilai moral dalam novel Janji. Nilai moral dipahami berdasarkan pandangan Sukati 2018 yang mengatakan bahwa nilai moral dalam karya sastra bisa dilihat dari sikap dan tindakan tokoh terhadap orang lain. Nilai moral ini muncul sebanyak 66 data. Kemunculannya terjadi dalam berbagai situasi yang melibatkan hubungan antar tokoh dan sikap tokoh terhadap sesama. Yang pertama, peduli sesama. Nilai peduli sesama muncul dalam 16 data. Salah satu contohnya adalah tindakan tokoh yang membantu tahanan sedang sakit. Kasihan melihat tahanan itu demam tinggi. Dia memutuskan membantu. Kami berdua menggotong tahanan itu. Beberapa data lain menunjukkan perhatian terhadap keselamatan tokoh lain. Kau harus selamat demi ibumu. Nilai peduli sesama ini sering muncul dalam situasi yang menunjukkan kondisi lemah atau butuh bantuan. Yang kedua, tolong menolong. Nilai tolong menolong ditemukan dalam 12 data. Salah satu kutipannya ialah kalau ambil uang ini, beri ke sana bawa anak dan istrimu berobat. Beberapa data lain menunjukkan bantuan dalam perjalanan. Dalam kutipan, kami mengantar sampai ke pelabuhan, memastikan dia bisa pergi dengan aman. Nilai ini muncul dalam bagian cerita yang melibatkan situasi perjalanan dan kebutuhan bantuan secara praktis. Selanjutnya, bermusyawarah. Nilai bermusyawarah ini ditemukan dalam 7 data. Salah satu kutipannya adalah kalian berdua harus memutuskan ini bersama-sama. Jangan ada yang berjalan sendiri. Data ini muncul dalam situasi yang membutuhkan keputusan bersama dalam cerita tersebut. Selanjutnya, hidup rukun. Nilai hidup rukun ini ditemukan dalam 6 data. Salah satu contohnya ialah tidak perlu bertengkar. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Nilai ini muncul dalam situasi yang melibatkan potensi konflik antar tokoh, namun bisa diselesaikan dengan jalan yang lebih baik. Dan selanjutnya ada menghargai orang lain. Nilai ini muncul dalam 5 data. Kutipannya adalah aku akan mendengarkan dulu sebelum memutuskan apapun. Data ini muncul dalam percakapan yang menunjukkan respon terhadap pendapat atau keputusan orang lain. Berikutnya, nilai pemaaf ditemukan dalam 4 data. Salah satu kutipannya adalah aku sudah memaafkan semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Nilai ini muncul dalam situasi penyelesaian kesalahan atau perselisihan. Dan yang terakhir, menepati janji. Nilai tepat janji ini ditemukan dalam 3 data. Salah satu kutipannya ialah ini janji yang harus aku tepati bagaimanapun keadaannya. Data ini muncul dalam bagian cerita yang menandakan komitmen tokoh terhadap perkataan yang telah diucapkannya. Lalu selanjutnya, relevansi dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dipahami berdasarkan Novita Sari 2021 yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter mencakup nilai-nilai yang membentuk kepribadian dan perilaku manusia dalam kehidupan. Relevansi nilai sosial dan moral dengan pendidikan karakter ditemukan dalam 65 data. Kemunculannya tampak melalui tindakan tokoh yang menunjukkan nilai kerja keras, religius, tanggung jawab, jujur, serta nasionalisme dalam novel Janji karya Tarelia. Yang pertama, nilai kerja keras. Nilai kerja keras terlihat dalam usaha tokoh dalam mencapai tujuan jangka panjang. Seperti terlihat dalam kutipan berikut. Aku pengen bapak dan ibu besok-besok bisa naik haji. Nah, apa dong jalanku? Ada data lain yang menunjukkan usaha dan ketekunan sang tokoh, yaitu melalui proses perjalanan dan perjuangan yang panjang. Kami naik bus dan berusaha untuk mempercepat perjalanan ini. Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa kemunculan nilai kerja keras ini dalam bentuk usaha yang dilakukan secara terus-menerus dalam cerita. Selanjutnya, nilai religius. Nilai religius ditemukan dalam data yang menunjukkan aktivitas ibadah dan penghormatan pada kegiatan keagamaan. Salah satu contohnya, biarkan dia menyelesaikan sholatnya. Selain itu, nilai religius juga muncul melalui keberadaan tempat ibadah dalam cerita. Karena itu dibangun sebagai tempat beribadah dan kegiatan masyarakat. Kedua data tersebut menunjukkan kemunculan nilai religius yang terkait dengan ibadah dan kehidupan keagamaan tokoh serta masyarakat. Selanjutnya, nilai tanggung jawab. Nilai ini muncul dalam data yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban sang tokoh, seperti dalam kutipan berikut. Ini janji yang harus aku tepati bagaimanapun keadaannya. Nilai tanggung jawab juga muncul saat tokoh memenuhi peran dan
Selanjutnya ada nilai jujur. Nilai jujur muncul dalam data yang menunjukkan penyampaian kebenaran secara langsung. Salah satu contohnya adalah aku mengatakan ada apanya. Aku mengatakan apa adanya sebab itu yang benar. Ada data lain yang menunjukkan sikap terbuka dalam pengambilan keputusan. Aku akan mendengarkan dulu sebelum memutuskan apapun. Kedua data tersebut memperlihatkan kemunculan nilai jujur melalui dialog yang mengutamakan kebenaran dalam cerita. Dan selanjutnya ada nilai nasionalis. Terlihat dalam data yang menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah kelahiran. Salah satu kutipannya ialah aku melakukan ini untuk negeri tanpa aku dilahirkan. Nilai nasionalis juga tampak dalam data yang menunjukkan penghormatan terhadap identitas dan budaya masyarakat setempat. Kita tunggu sampai mereka selesai sembahyang. Jangan mengganggu. Kedua data tersebut memperlihatkan kemunculan nilai nasionalis dalam bentuk kepedulian terhadap negara maupun masyarakat. Selanjutnya pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, kita akan menjelaskan apa yang ditemukan dari penelitian terkait nilai sosial dan moral dalam novel Janji, serta hubungannya dengan pembelajaran karakter. Berbeda dengan bagian hasil yang hanya menampilkan data secara langsung, bagian ini akan menganalisis data tersebut untuk melihat peran nilai-nilai itu dalam bentuk perilaku tokoh dan bagaimana hal ini bisa digunakan dalam pembelajaran karakter. Dalam pembahasan ini, kita merujuk pada beberapa teori yang sudah ada, seperti konsep nilai sosial menurut Mardiani 2013, nilai moral dalam karya sastra menurut Nur Giantara 2019, serta konsep pendidikan karakter yang dijelaskan oleh Aisyah 2018 dan Sukatin Al-Faruq 2021. Dengan memakai teori-teori ini, kita akan menempatkan temuan penelitian dalam konteks yang sudah ada, serta menunjukkan bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi dengan sastra dan pendidikan karakter. Yang pertama, nilai sosial dalam novel Janji dan relevansinya dengan pembentukan sikap sosial. Temuan mengenai nilai sosial dalam novel Janji menunjukkan bahwa hubungan antar tokoh dibentuk melalui sikap saling peduli dan menghargai kepedulian sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sosial bukan hanya bagian pelengkap cerita, tetapi menjadi dasar interaksi yang mempengaruhi tindakan tokoh. Dalam konteks ini, penelitian berhasil menjawab tujuan pertama, yaitu membuktikan adanya nilai sosial yang nyata dalam teks sastra. Pemahaman nilai sastra dalam novel ini sejalan dengan pandangan Mardiani dan kawan-kawan 2013 yang menegaskan bahwa nilai sosial berperan sebagai pedoman dalam hubungan antar individu serta menjadi acuan bagi perilaku yang mendukung hidup bersama. Dengan demikian, temuan penelitian bukan hanya mengidentifikasi keberadaan nilai sosial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai tersebut bekerja sebagai sistem yang mengatur interaksi sosial dalam cerita. Lebih lanjut, temuan ini mendukung gagasan Sauri 2013 bahwa karya sastra bisa berfungsi sebagai media pendidikan sosial. Hal ini terjadi karena pembaca dibawa ke pengalaman tidak langsung mengenai penyampaian nilai sosial melalui tindakan tokoh. Janji menunjukkan bahwa solidaritas, kepedulian, dan penghormatan antara sesama tidak hanya disampaikan dalam bentuk nasihat, tetapi melalui situasi yang memerlukan respon sosial. Dengan demikian terjadi proses internalisasi nilai melalui pengalaman emosional pembaca. Dari perspektif teori, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi gagasan nilai sosial yang telah ada, tetapi juga menambahkan temuan bahwa nilai sosial dalam novel modern seperti Janji muncul dalam konteks perjalanan, konflik, dan perjuangan tokoh. Hal ini memperluas pemahaman bahwa nilai sosial tidak hanya berkaitan dengan lingkungan keluarga atau komunitas kecil, tetapi juga berkembang dalam konteks sosial yang lebih luas. Artinya, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa nilai sosial bersifat dinamis dan kontekstual, bukan statis. Implikasi terhadap pendidikan menunjukkan bahwa novel bisa dipakai sebagai media pembelajaran sosial yang kontekstual. Penelitian ini sejalan dengan Aisyah 2018 yang menekankan pentingnya contoh konkret dalam membentuk karakter sosial siswa. Dengan demikian, nilai sosial dalam Janji dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar yang membantu siswa memahami sikap sosial melalui contoh-contoh dalam
Yang kedua, posisi nilai moral sebagai inti pembentuk karakter tokoh. Pembahasan tentang nilai moral dalam novel Janji menunjukkan bahwa tindakan tokoh didasarkan pada prinsip moral yang tetap. Ini menjawab tujuan kedua penelitian, yaitu mencari bentuk nilai moral dan karya sastra. Sikap moral dalam novel tidak muncul karena tiba-tiba, melainkan hasil dari keyakinan tokoh terhadap tanggung jawab, tujuan, dan komitmen terhadap janji. Karena demikian, nilai moral menjadi pusat pembentuk kepribadian tokoh. Gambaran ini sesuai dengan pendapat Nur Giantoro 2019 bahwa moral dalam sastra adalah pesan etis yang tidak menjadi panduan hidup. Novel Janji menunjukkan bahwa moral tidak hadir dalam bentuk nasihat, melainkan melalui pilihan tokoh dalam menghadapi masalah. Hal ini menekankan bahwa nilai moral dalam sastra bersifat tersirat, dan pembaca perlu menafsirkan tindakan tokoh sebagai bentuk nilai etis. Namun penelitian juga mendukung teori Sukatin dan Al-Faruq 2021 yang menyatakan bahwa moral berkaitan erat dengan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Tokoh dalam novel menunjukkan konsistensi moral melalui komitmen yang dijaga di tengah situasi sulit. Ini menunjukkan bahwa moral tidak sekedar aturan tetapi juga kesadaran pribadi yang membentuk kepribadian. Selain itu, temuan ini memperluas pemahaman bahwa nilai moral dalam sastra bersifat transformasional. Tokoh mengalami perkembangan moral seiring berjalannya cerita. Hal ini memberi kontribusi baru terhadap teori bahwa moral dalam karya sastra bukan hanya nilai normatif, tetapi proses pembentukan karakter. Dengan demikian, penelitian ini tidak menolak teori sebelumnya, tetapi memperkaya perspektif bahwa nilai moral dalam sastra memiliki dimensi perkembangan kepribadian. Secara praktis, nilai moral dalam novel dapat digunakan dalam pendidikan sebagai bahan ajar etis. Hal ini sesuai dengan pandangan Nopitasari 2020 bahwa nilai moral dapat membantu pembaca memahami konsep benar dan salah melalui pengalaman tokoh. Dengan demikian, novel bisa menjadi alat refleksi moral bagi peserta didik. Yang ketiga, relevansi nilai sosial dan moral terhadap pendidikan karakter. Relevansi nilai sosial dan moral yang terdapat. Yang ketiga, relevansi nilai sosial dan moral terhadap pendidikan karakter. Relevansi nilai sosial dan moral yang terdapat dalam novel Janji berhubungan langsung dalam tujuan ketiga penelitian, yaitu menghubungkan temuan dan konsep pendidikan karakter. Beberapa nilai seperti kerja keras, religius, tanggung jawab, jujur, dan nasionalisme yang muncul dalam novel tersebut memiliki hubungan langsung dengan indikator pendidikan karakter. Istilah yang diungkapkan Aisyah 2018 bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk perilaku nyata melalui penginternalisan nilai terlihat dalam novel ini. Peran tokoh dalam proses perjuangan yang lama menunjukkan bahwa karakter tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui pengalaman yang membentuk disiplin dan keteguhan. Hal ini mendukung teori bahwa pendidikan karakter harus didasarkan pada pengalaman dengan sekadar teori. Nilai kerja keras dan tanggung jawab yang hadir dalam novel mendukung pendapat Sukatin dan Al-Faruq 2021 tentang pentingnya komitmen dalam membentuk karakter. Selain itu, nilai religius menunjukkan peran penting aspek spiritual dalam membentuk moral seseorang. Sesuai dengan pendapat Aisyah 2018, sementara nilai jujur dan nasionalisme memberikan penekanan pada aspek kebangsaan seperti yang dijelaskan oleh Mardiani 2023 bahwa nilai sosial dalam sastra berpengaruh dalam pembentukan identitas warga negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan nilai sosial dan moral dalam pendidikan karakter bisa dilakukan melalui media sastra. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa karya sastra tidak hanya bersifat estetika, tetapi juga bisa menjadi alat pembelajaran yang efektif. Temuan ini membuka alternatif dalam praktik pendidikan karakter dengan memberi media pembelajaran yang lebih sesuai dengan konteks dan penuh emosional. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Janji karya terakhirnya tidak hanya menghadirkan alur cerita yang kuat, tetapi juga mengandung nilai sosial dan moral yang membentuk inti pesan kemanusiaannya. Nilai sosial baik yang berkaitan dengan
kepedulian, kerjasama, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai moral yang ditemukan dalam novel seperti empati, kebaikan hati, kebiasaan bermusyawarah, kemampuan menjaga harmoni, menghargai pandangan orang lain, memberi maaf, serta memegang teguh janji menunjukkan bahwa perilaku tokoh dibentuk oleh prinsip etis yang melekat dalam diri mereka. Moralitas tidak hanya ditampilkan secara eksplisit tetapi berkembang melalui pembelajaran, melalui perjalanan bagi tokoh yang diuji oleh konflik dan tantangan. Hal ini memperlihatkan bahwa karya sastra dapat menjadi medium pembentukan kesadaran moral yang mendalam. Selanjutnya saran, berdasarkan nilai sosial dan moral yang tergambar dalam novel Janji, penting bagi setiap individu untuk meneladani sikap-sikap yang ditampilkan tokoh, seperti kepedulian terhadap sama, kemampuan bekerja sama, serta penghargaan terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Sikap moral berupa kejujuran, keteguhan, menepati janji, kemampuan memberikan pertolongan, dan kesediaan memaafkan juga menjadi pedoman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial yang baik serta karakter yang kuat dibangun melalui tindakan nyata yang konsisten. Oleh karena itu, nilai sosial dan moral dalam novel Janji dapat dijadikan dorongan agar membaca mengembangkan perilaku positif dan membangun karakter yang lebih baik dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dan salah kata. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.